Anda kembali di rumah pemilu yang kami siarkan langsung dari gedung KPU Republik Indonesia di Jakarta. Kami masih bersama pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, ada Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang, punten kita lanjutkan lagi. Tadi kita sampai di terkait dengan Pak Mahfud gitu ya, yang baru saja dipilih sebagai pendampingnya Ganjar. Tapi ada fenomena yang menarik. Kalau kita ngebahas kubu Ganjar, kubu PDIP selalu berkaitan dengan Jokowi sampai beberapa minggu ke belakang lah ya. Ada isu ini, isu itu, isu MK dan lain-lain, dinasti dan lain-lain. Dan tadi tidak ada penampakan Jokowi sama sekali. Kalau Kang Ujang melihatnya kenapa? Kemudian yang kedua, fenomena Pak Jokowi ini diperpolitikan sekarang seperti apa? Yang pertama, saya pernah menganalisa jauh-jauh hari. Oke. Nah, saya bilang siapa yang didukung oleh PDIP, belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Nah, basis masanya banyak juga. Iya, analisa saya ini sekarang sudah menemui jalan kebenarannya, begitu presisi dikit lah, gitu. Oleh karena itu saya melihat ini ada hubungan yang tidak baik, makanya tidak datang. Walaupun sekarang ada di luar negeri. Tetapi kalau memang Pak Jokowi itu mendukung Pak Ganjar, pasti akan datang. Bisa di zoom dulu. Dan pasti juga akan diundang. Ini pernyataannya bukan sekedar datang, tapi tidak diundang. Itu sebuah gestur. Ya, ini sebuah sikap PDIP yang kenyataannya resmi, kelihatannya marah juga terkait keputusan MK kemarin yang memberi jalan katakanlah karpet merah kepada Gibran gitu. Nah, pertama itu. Yang kedua, kalau kita membedah soal Pak Jokowi sebagai presiden, saya katakan dulu, Pak Jokowi ini ingin jadi kingmaker, ingin menjadi penentu. Nah, ketika di PDIP Pak Jokowi tidak punya kuasa, tidak punya peran, tidak punya kewenangan, hanya sebagai anggota dan petugas partai, maka Pak Jokowi punya skema sendiri, punya skenario sendiri untuk bisa katakanlah, mohon maaf, yang membentengi diri dan keluarganya ketika sudah tidak menjadi presiden lagi. Maka tadi, mohon maaf, tanda petik agak cawe-cawe, ya apa bermain di banyak partai, lalu Kaisang jadikan ketua umum PSI walaupun baru 2 hari. Lalu tadi Gibran, Gibran didorong-dorong jadi cawapres. Lalu Pak Jokowi ingin jadi kingmaker. Nah, saya mengatakan dulu mengkritik saya, masyarakat gitu, bahwa Kang Ujang kata analisanya bagaimana bahwa kok Pak Jokowi dianggap kuat gitu. Padahal kan mau selesai. Saya bilang selama kekuasaan itu masih digenggam, maka selama itu presiden masih punya kekuatan untuk bisa memenangkan capres-cawapres tertentu. Apalagi terakhir kalau kita lihat gesturnya gitu ya, hadir di acara Projo yang kemudian ya oke lah kita sebut Projo yang dipimpin Budi Ari, tapi kemudian Projo geser ke Kertanegara mengumumkan. Ya bisa dilihat lah ya secara sedikit kasat gitu ya. Tapi kalau ngebahas ini yang terakhir nih, belum ada pengumuman deklarasi siapa pendampingnya Pak Prabowo. Ya. Siapa sosok yang menurut Kang Ujang kalau sudah ada 2 pasangan sekarang yang bisa dipertimbangkan paling rasional untuk mendampingi Prabowo oleh tim? Ya kalau kalkulasi pemenangan itu yang saya lihat Bu Hovifah sebenarnya yang cocok karena Gubernur Jawa Timur, basis masanya jelas, grassroots-nya NU dan perempuan. Nah, tetapi kalau kita ingin katakanlah Bu Hovifah tidak mau, ya maka ada pilihan lain. Yang kedua ada Pak Erick Thohir. Karena elektabilitasnya cukup kuat di Jawa Timur, kan sudah dirilis oleh berbagai macam lembaga survei. Tetapi ada nama yang baru yang minggu-minggu ini. Serius, siapa kan? Ya Gibran kan muncul begitu masif karena keputusan MK tersebut. Yang ini sebenarnya skenario yang sudah digadang-gadang sejak lama untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan masih terbuka ya? Masih terbuka. Sampai 25 sebenarnya kan? Ya, sampai hari Rabu tanggal 25. Oleh karena itu saya melihat kalau Gibran bukan faktor Gibrannya, tapi faktor Pak Jokowinya. Saya melihat. Tapi butuh surat juga dari Pak Jokowi. Ya, kan begini, tadi politik masih menjabat. Bukan hanya sekedar elektoral. Dia elektabilitas tinggi, punya kekuatan, punya leadership, kemampuan, tetapi ada langkah-langkah kelihatannya kalau Gibran ini maju, maka kekuatan Pak Jokowi yang akan turun. Inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo 2 kali katakanlah kalah di sebagai capres 2014 dan 2019 itu karena faktor non elektoral yang dia tidak miliki. Karena dia selalu berseberangan katakanlah dengan mohon maaf Pak Jokowi yang menjadi presiden. Nah, Pak Prabowo paham itu, maka Gibran ini menjadi sebuah kebutuhan untuk mendapatkan dukungan daripada Pak Jokowi. Menarik. Kita akan tunggu, ini sedikit lagi, besok pendaftaran sudah dibuka. Apakah jam-jam terakhir hari ini malam begitu ya, mungkin saja ya akan dideklarasikan juga calon pendamping wakil presidennya dari Prabowo Subianto yang sudah jadi capres. Kita tunggu. Kang Ujang, tentu ini bukan menjadi perbincangan kita yang terakhir. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Kang Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Terima kasih.